Doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Hamba-Mu mempersiapkan firman-Mu untuk komsel mendatang. Biarlah firman-Mu ini sungguh mempertobatkan kami, sungguh membawa kami semakin dekat lagi kepadamu, karena kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini juga yang akan mengubah karakter kami seperti karakter Kristus. Berkatilah kami ya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya saat ini dan memberkati kami semua. Amin. Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus beserta kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah pantun tempo dulu yang berbunyi, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Kali ya, kalau orang Jakarta bilang kali itu maksudnya sungai, bukan kali berapa, atau kalau orang Batak sini bilang, orang Sumatera Utara ini besar kali banget gitu kan. Tapi kalau orang Jakarta, kali itu adalah sungai. Ya, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Siapa yang tahu pantun ini? Ya, pantun anak-anak muda yang sedang jatuh cinta. Tapi bukan anak muda aja, yang sudah tua pun ada yang lagi puber kedua. Jangan main-main ya, ingat keluarga. Ya, dari pantun yang kita dengarkan ini, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Lalu pertanyaannya adalah, cinta seperti apa yang timbul dalam hati melalui mata kita? Cinta seperti apa? Apakah cinta yang tulus? Apakah cinta yang membawa kebaikan bersama? Cinta yang seturut dengan kehendak Tuhan? Atau cinta yang penuh nafsu, penuh ambisi, kepentingan diri sendiri, dan keserakahan? Semua itu awalnya dari mata. Mulai dengan mata. Oleh karena itu, hati-hati dengan matamu. Dan inilah judul atau tema khotbah komsel saya hari ini. Hati-hati dengan matamu. Terutama anak-anak yang tahu ini lagunya. Ada lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, dan hati-hati gunakan matamu. Ya, tadi siapa yang main gitar? Oke, silakan bantu saya untuk kasih musiknya. Kita nyanyi lagu ini sekali, tapi ambil yang matanya saja. Oke, ada yang tahu? Mari kita nyanyikan. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lagi, matamu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Siapa yang menyanyikan lagu ini biasa saja?
Dan siapa yang mendengarkan lagu ini jiwanya bergetar. Kalau saya, jiwa saya bergetar menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah, melihat kita. Jadi hati-hati, gunakan matamu. Kita buka ayatnya. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat ini berbicara tentang hal mengumpulkan harta yang mungkin sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Panggondian Raja Guguk pada waktu tukar mimbar pelayanan 2 minggu lalu. Dan saya tidak akan mengulangi lagi khotbah Bapak Pendeta Panggondian. Hanya saya akan mengambil bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu mata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mata adalah salah satu panca indera kita yang sangat vital. Bagaimana tidak? Jika mata kita tidak dapat melihat atau buta, atau bahasa kerennya tunanetra, maka gelaplah dunia ini. Dengan mata kita dapat melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur, kita lihat gunung yang indah. Oh, di sini debu-debu ya. Di Pariban indah gunungnya. Kita bersyukur alam raya, kemegahannya, karya ciptaan Tuhan. Kita melihat. Kita ke Danau Toba, danau yang indah. Kita bersyukur. Kita menaikkan kemuliaan Tuhan. Tapi dari mata juga kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Kita bisa terseret ke dalam maut. Oleh sebab itu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati dengan matamu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini berbicara tentang perintah yang baru sebelum antikris. Berarti kita harus menguatkan pribadi kita, termasuk keinginan kita, keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup kita, kesombongan hidup kita. Kita untuk mempersiapkan diri menghadapi antikris, masa-masa antikris, di mana perintah ini sangat penting bagi kita, bahwa selain kita mewaspadai keinginan daging, keinginan mata, juga harus kita waspadai, karena mata ini adalah jendela hati kita. Kalau mata tidak dijaga dan dikendalikan, mata bisa menjadi salah satu jendela dosa yang paling efektif. Lewat mata, kita melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak pantas untuk dilihat. Selain itu,
apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan, berbagai nafsu yang kalau tidak dikendalikan dapat membuat kita tersandung. Dalam proses perjalanan hidup kita sering tersandung karena kita melihat hal-hal yang negatif. Karena kita melihat sesuatu yang menarik keinginan kita untuk memilikinya. Ada banyak orang yang akhirnya tergoda untuk korupsi karena tidak tahan melihat gemerlap kekayaan orang-orang di sekitarnya. Tidak tahan melihat gemerlap kekayaan orang-orang di sekitarnya. Ada yang sulit menabung, bahkan jadi berhutang karena ingin menyamai gaya hidup dalam lingkungan pertemanan. Oh, kalau temannya pejabat-pejabat, orang-orang kaya, ikut arisan aja udah jutaan, bahkan puluhan juta. Sekali naik, bukan uang kalau mereka, berlian. Gaya hidup mau nggak mau ikuti keinginan. Kemilau berlian menyilaukan mata, indah, tapi nggak tahu dari mana dapat uang untuk membayar. Akhirnya salah. Kita mendengar banyak berita percabulan dan pemerkosaan yang diawali dari menonton. Menonton artinya melihat film porno. Siapa di sini yang masih suka nonton film porno? Dulu saya keranjingan, tapi saat ini sudah dalam nama Yesus saya patahkan pornografi. Karena saya ingin hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Bahkan kalau orang mau menipu, salah satu kode yang paling populer sampai saat ini dari dulu adalah dengan mengedipkan mata. Kalau kau mau nipu temennya, bohong, mata. Semua ini berhubungan dengan mata yang bisa menjadi awal kejatuhan orang dalam dosa. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga dicatat bagaimana manusia pertama yang jatuh dalam dosa karena mata. Sebelum Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, iblis terlebih dahulu memprovokasi Hawa. Karena dilihat Hawa yang kelihatannya mudah digoda. Kalau Adam mungkin agak sulit ini, makanya Hawa yang digoda untuk memakan buah kehidupan. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat. Siapa? Hawa. Melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Setelah dia melihat, sedap, indah, menarik hati. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu dan memakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejatuhan dosa manusia pertama dimulai dari mata. Bahkan Daud yang dikatakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan oleh karena matanya yang melihat kemolekan tubuh Batseba yang sedang mandi, hingga Daud merencanakan pembunuhan yang sadis atas pahlawan yang setia mengabdi kepada Daud, yaitu suami dari Batseba sendiri, yaitu Uria.
Meskipun akhirnya Daud menyesal dan menyatakan dalam Mazmur 119 ayat 37 dikatakan, "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan." Tapi penyesalan sudah terjadi. Hari ini kita diingatkan bahwa apa yang biasa kita lihat dalam kehidupan ini akan mempengaruhi pandangan kita. Jika kita gemar melihat dan menikmati hal-hal yang kurang baik, hati kita pun menjadi kotor. Kalau kita sering melihat yang tidak baik, apa tuh? Film porno, apa tuh? Kekerasan dan sesuatu yang tidak baik, maka hati kita pun menjadi kotor. Jika mata kita tidak peka akan apa yang jahat dan yang baik, hati kita pun berubah menjadi kacau. Dan kacau lagi, kita lihat yang salah pun, kalau kita nikmati, itu menjadi satu yang benar menurut kita. Jadi kacau hati kita. Jika mata kita tertarik pada hal-hal yang tidak berguna, hati kita menjadi kosong. Karena itu kita harus selalu memohon kepada Roh Kudus untuk mencelikkan mata kita untuk dapat memilih apa yang baik dan berguna, serta menghindari bahkan membuang hal-hal yang buruk. Kita harus sadar bahwa jauh di mata, jauh di hati. Jika kita bisa menghindari hal-hal yang salah, hati kita tetap bersih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menjaga mata kita, penglihatan kita? Ada 3 poin yang dapat kita pelajari di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga penglihatan kita? Yang pertama, apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Kita bisa belajar dari pengalaman hidup Lot, saudara dari Abraham, bapak leluhur kita. Di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, "Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan baik airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah." Tapi pada akhirnya Lot harus menelan pil pahit kehidupan karena ia salah dalam membuat keputusan. Bukannya dia berdoa meminta petunjuk dari Tuhan terlebih dahulu, tapi keputusannya didasarkan pada apa yang terlihat secara mata jasmani. Oh, dilihat padangnya indah, air yang jernih. Apa dikatakan di situ? Seperti taman Tuhan yang indah, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Oh, luas. Senang kan kita kalau punya tanah yang luas. Investasi itu. Tapi jangan sekali-sekali menurut pandangan kita, tapi bawa semuanya itu di dalam doa. Dan juga kita datang
kepada Tuhan, kita pun sering seperti Lot. Contoh, dari rumah kita ingin membeli barang, pergi ke pasar. Sampai di pasar, udah tahu nih, misalnya saya mau beli buah. Jangan buah lah, kalau buah terlalu kurang banyak pilihan. Baju, udah mau beli baju, udah yakin, udah kita lihat sebenarnya, atau udah ada kawan yang pakai bagus. Nah, kita mau yang seperti itu, hanya beda warna aja, karena mungkin warnanya berbeda. Tapi udah sampai di pasar, udah banyak penawaran. Akhirnya terpengaruh oleh pandangan kita. Banyak yang lebih indah, banyak yang lebih bagus. Akhirnya kita berubah pikiran. Akhirnya sudah berubah pikiran, wah kita beli, sampai di rumah kita bawa pulang, begitu kita pakai, kok kurang ya, bagusan yang dari awal itu. Menyesal. Seringkali kita ditipu daya oleh penglihatan kita. Oleh sebab itu, kita jangan seperti Lot yang hanya indah di depan saja. Itu yang pertama, bahwa apa yang kita lihat akan mempengaruhi keputusan kita. Lalu yang kedua, ini yang hati-hati. Yang kedua, apa yang kita lihat dapat mempengaruhi iman kita. Tak bisa dipungkiri, apa yang kita imani seringkali berbeda dengan kenyataan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen kecewa dan akhirnya berhenti berharap kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Artinya, apa yang kita lihat itu dapat mempengaruhi iman kita. Misalnya kita berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh, tetapi belum juga dapat jawaban doanya. Iman kita udah mulai goyang. Kita tidak melihat apa yang terjadi. Kita tidak menyaksikan apa yang kita doakan. Akhirnya iman kita mulai goyang. Oleh sebab itu, milikilah prinsip hidup seperti Paulus. 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dengan prinsip hidup seperti ini, maka mata kita tidak akan mudah ditipu dan tidak mudah dikelabui oleh kilauan dunia dan bujuk rayu si jahat. Karena kita mengerti semua yang terlihat melalui mata jasmani kita ini hanyalah semu, hanyalah sementara. Dan seringkali itu menipu keimanan kita, menipu kehidupan kita. Oleh karena itu, arahkanlah selalu pandangan hanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita lebih baik lagi dibanding dengan logika kita atau apa yang dilihat dengan mata jasmani kita. Karena seringkali
kita salah dalam bertindak. Seperti ada di dalam Ibrani 11 ayat 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Kita beriman berarti kita sudah bervisualisasi bahwa akan terjadi seperti ini. Kita imani itu, tapi yang baik-baik. Kalau yang tidak baik bukannya beriman. Kita membayangkan, kita doakan, kita gumuli sehingga terjadi apa yang kita gumuli, apa yang kita harapkan. Dan nama Tuhan kita muliakan di dalamnya. Itu yang kedua, bahwa mata dapat mempengaruhi iman kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita lihat bisa menjerumuskan atau mencelakakan kita. Amsal 23 ayat 31 sampai dengan 32 berkata, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memanggut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Artinya anggur yang terlihat menggiurkan itu dan nikmat untuk dinikmati ternyata adalah racun yang mematikan. Dan itulah cara kerja si setan, si iblis, si jahat. Dia memberikan yang enak-enak dulu, nanti dia renggut jiwa kita, maka kita akan celaka, kita akan terjerumus ke dalam maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa sering kita tergiur saat melihat sesuatu yang menyenangkan mata kita. Contoh barang-barang mewah, perhiasan, HP, mobil, perabot rumah, dan lain-lainnya, yang bahkan membuat hati kita tertarik untuk memilikinya, dan pikiran kita merancangkan sesuatu untuk meraihnya. Bahkan tidak sedikit orang yang berambisi seperti itu menghalalkan segala cara yang pada akhirnya menjerumuskan. Bukan lagi semua keinginannya didapat, tetapi hukuman yang menimpanya. Yang tragisnya, bila terjadi di dalam hubungan asmara. Contoh, bagaimana seorang yang sudah berkeluarga melihat orang lain dengan cara pandang yang salah, yang akhirnya terjadi perselingkuhan dan menghancurkan keluarganya yang sudah dibangun bertahun-tahun, sehingga anak-anaknya menjadi korban dengan trauma yang mendalam. Coba kita pikirkan, apakah kita rela demi kesenangan pribadi yang berawal dari mata kita, lalu kita mengorbankan, menghancurkan banyak jiwa dalam keluarga kita, hanya demi satu orang yang sedap dipandang mata, tapi sebenarnya kalau kita sadari proses kehidupan ini tidak juga. Sekarang terlihat cantik, 10-20 tahun kemudian tua juga. Sekarang kencang, lama-lama keriput juga. Yang terlihat saat ini menggiurkan, pada akhirnya juga akan terlihat membosankan. Oleh karena itu, pupuklah cinta yang sejati bersama dengan pasangan yang
sejati, bukan dengan pasangan orang lain. Jadi ingat, hati-hati dengan matamu. Jika kita tetap tidak mau bertobat dan berubah untuk menjaga mata kita, maka Tuhan sendiri akan berkata di dalam Matius 18 ayat 9, jika matamu menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Inilah perkataan Tuhan langsung bagi mereka yang tetap dan selalu memakai matanya untuk melihat yang jahat dan berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa.